keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory, so I'll keep reaching over for you. I want to know you more than I have before. Risking everything to live the songs I sing. For the one who holds the world is after more than words, he wants it all. No, I don't deserve this, only you make me worthy, so I'll keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory, so I'll keep reaching over for you. I want to know your love that declares it's done. The Lamb that left the throne to heal my heart of stone. Tuhan, terima kasih. Kami datang pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu, pimpin kami. Sertai kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi pagi hari ini Bapa dinyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami siap memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan hormat bagi Allah Bapa kita. Kita sambut Tuhan yang baik hari ini. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari katakan hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat Raja Gereja, Raja Gereja di seluruh. Katakan haleluya, haleluya, haleluya di seluruh. Haleluya, haleluya, haleluya di seluruh dunia. Oh, hormat bagi, katakan hormat bagi anaknya, hormat bagi, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya,
Raja gereja dan Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya di seluruh. Katakan lagi haleluya, haleluya, haleluya di seluruh di seluruh dunia, di seluruh dunia, di seluruh dunia. Orang bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, oh, oh. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Akan berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat semua. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Oh, haleluya. Mari bertepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas semua. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, amin, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat. Mari di hadapan Tuhan katakan, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, amin, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, benar Tuhan. Duduk kembali dan saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom, kami mengucapkan selamat datang dan kita ada di tempat ini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid.
Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati untuk kita membawa persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Dan sebelum itu saya mau membagikan ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pagi hari ini kita sudah memulai ibadah kita dengan pujian yang penuh dengan sukacita, dan mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik juga dari hati kita dengan penuh sukacita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan untuk persembahan yang ada di onsite, di tempat duduk Bapak Ibu Saudara ada amplop yang sudah disediakan. Silahkan bisa memberikan secara langsung. Di depan ada kotak persembahan, silahkan kalau mau memberikan secara langsung bisa memberikan melalui amplop yang tersedia. Dan karena kita juga melakukan ibadah secara online dan juga sekarang kita sudah menyediakan QRIS, untuk Bapak Ibu yang mau memberikan juga secara online bisa melakukan scan barcode QRIS yang tertera pada layar atau yang di onsite terdapat juga di belakang kursi masing-masing. Silahkan untuk melakukan scan barcode QRIS yang tersedia. Dan juga kita juga ada cara lain, yaitu melalui bank transfer. Bank transfer ada di layar, yaitu ada 2 rekening. Rekening yang pertama untuk persembahan dan persepuluhan, dan juga untuk rekening yang kedua jika Bapak Ibu memiliki hati untuk mengambil bagian dalam pembangunan gereja untuk renovasi tempat ini dan pelebaran tempat ini, bisa melakukan transfer ke rekening yang kedua. Ya. Juga ada permohonan doa yang tertera yang ada di kursi masing-masing, bisa dituliskan dan juga nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak ini atau diberikan kepada Asher. Nanti ada tim pengembalaan yang akan berdoa untuk pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita bisa doakan bersama-sama setiap permohonan doa kita sebagai jemaat, sebagai keluarga rohani. Kita berdoa bersama-sama supaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Bersama-sama kita merayakan juga jawaban-jawaban doa dari kehidupan kita masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membagikan pengumuman yang ada dalam minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, seperti biasa di setiap hari Sabtu kita ada Youth Fellowship yang kita adakan untuk high school dan juga kampus student. Dan ini exciting karena kita sekarang sudah melakukannya secara onsite di tempat ini. Jadi anak-anak muda sudah mulai bersemangat, mereka juga sudah rindu untuk bertemu secara langsung di tempat ini setiap hari Sabtu. Dan Sabtu minggu depan kita ada tema No Filter, yaitu untuk tema yang kedua dalam minggu ini, dan kita akan melakukan ibadah onsite dan online bersama-sama hybrid. Dan untuk ibadah onsite kita akan bergabung juga dengan Every Nation Campus atau youth dari Kuningan. Jadi kita akan lebih ramai lagi kayak kemarin hari Sabtu kita bergabung juga di tempat ini. Sungguh luar biasa rasanya untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Jadi saya encourage untuk kita mengajak adik-adik, anak-anak atau teman-teman yang berusia high school atau SMA sampai dengan kampus untuk menghadiri Youth Fellowship di tempat ini jam 5 sore. Selanjutnya hari Sabtu yang akan datang juga pada tanggal 21 Mei akan ada Parents Equipping Session. Jadi ini seminar untuk parent atau orang tua, dan kita akan belajar mengenai Metaverse dan apakah keluarga Kristen, sekolah dan gereja siap menyambut kehadiran Metaverse ini. Nanti akan ada Dr. Andik Wijaya, MD, MRep Med, yaitu beliau yang ahli di bidang ini akan memberikan pengajaran mengenai bagaimana kita menghadapi Metaverse di perkembangan zaman yang saat ini untuk anak-anak muda terutama. Jadi saya encourage juga untuk para orang tua dan calon orang tua bisa mengikuti seminar ini dengan mendaftar. Nanti untuk link pendaftaran bisa minta kepada life group leader masing-masing atau informasi kepada Asher juga. Ini harus mendaftar, dan
melalui Zoom jam 3 sore pada hari Sabtu 21 Mei minggu depan. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ke depan, dan mari kita bersatu hati untuk kita berdoa untuk persembahan kita sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Mari kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Engkau memberikan kesempatan kami beribadah kepada Engkau dan membawa persembahan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa jemaat-Mu membawa persembahan ini dengan ketaatan dan juga kasih yang kepada Engkau, dan juga kami membawanya dengan sukacita Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan Tuhan, biarlah melalui persembahan ini Engkau yang menyucikan, menguduskan, dan juga biarlah melalui persembahan ini bisa dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu dan membuat nama-Mu lebih kenal Tuhan di bumi ini, di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan, menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tertanam terus di hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap berbuah karena firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. banyak yang Kau perbuat Dalam hidupku, di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata
nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri kembali, katakan kami bersyukur, ku amin. Ku bersyukur, yes, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur. Mari bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Mari bersyukur, mari berterima kasih bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dengan iman katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dengan senang hati, hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Sekali lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, sekali lagi mari bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kekuatanmu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus kau Tuhan. Terima kasih. Oh, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari perkatakan firman-Nya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Semua orang percaya katakan Tuhan. Benar Bapa, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Ada lawatan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan ada roh yang benar-benar dibangkitkan waktu kami menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar juga Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Yahya Tuhan yang akan menyampaikan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, saya persilakan. Amin. Terima kasih Pak Fian. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Sebelum saya mulai, lagu tadi sangat menyentuh saya. Pada keadaan-keadaan saya pernah mengalami satu keadaan yang begitu sulit, tetapi lagu ini berbicara kepada saya. Saudara, kalau perhatikan tidak ada lembah kekelaman, tidak ada kesulitan yang tidak pernah kita lewati sendirian, begitu ya. Dan lagu ini betul-betul menguatkan saya di dalam keadaan sulit, yang mengingatkan saya Tuhan tidak menghindarkan kita dari penderitaan, Tuhan tidak menghindarkan kita dari persoalan, tetapi Tuhan ada bersama kita di dalam penderitaan dan persoalan tersebut. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah bulan April kemarin, saya khotbah di Denpasar, Every Nation Denpasar. Dan sebelum saya khotbah, lagu ini juga dinyanyikan.
pas saya mau khotbah. Makanya waktu hari ini lagu ini dinyanyikan, wah saya surprise banget. Waktu itu aja saya ingat sekali waktu di Denpasar, saya surprise banget, ini lagu yang begitu berbicara kepada saya dinyanyikan pas sebelum saya berkhotbah, dan hari ini lah ini juga dinyanyikan pas sebelum saya berkhotbah gitu. Jadi Tuhan berbicara kepada saya pagi ini melalui lagu ini begitu. Jadi terima kasih untuk pujian penyembahannya. Jadi sekali lagi buat kita semua nih ya saudaraku ya, Tuhan janjikan kita kemenangan, betul enggak? Tuhan jadikan kita berjalan di dalam kemenangan, di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Tetapi somehow Tuhan tidak menghindarkan kita, tidak mencegah kita menjalani kekelaman, menjalani kesulitan, menjalani pergumulan. Tetapi yang pasti di tengah-tengah pergumulan, di tengah kesulitan, Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia memastikan bukan cuma bersama dengan kita, Dia memastikan Dia menuntun kita keluar dari kesulitan itu. Amin. Oke, baru sekarang kita mulai. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Sorry ya, benar-benar menyentuh tadi lagu tadi itu, benar-benar Pak Raswan. Wow, saya bicara begitu ke Pak Dedi waktu April. Bagaimana bisa lagu ini ya? Tapi sekarang lagu ini lagi dinyanyikan. Baik, saudaraku yang ada di dalam ruangan ini, yang mengikuti secara onsite maupun saudara mengikuti secara online, saudara yang ada dalam Zoom, selamat pagi, shalom, Tuhan baik. Dan saya sangat mengucap syukur untuk kesempatan saya bisa melayani saudara. Terima kasih Pastor Raswan, Ibu Sharon, dan semua tim kepemimpinan di Gereja Every Nation Kelapa Gading ini. Merupakan satu kehormatan bagi saya dan istri saya, kami bisa melayani di tempat ini. Saya hadir bersama dengan istri saya dan putri saya, Jenna. Oke. Kami sangat bersemangat, kami sangat excited sekali kami bisa datang dan bersama-sama kita melayani di tempat ini. Baik, saudaraku, pada hari ini saya memulai satu seri yang baru untuk beberapa minggu ke depan. Jadi serinya baru bagi kita semua. Jadi saya yang buka, nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Pastor Raswan dan teman-teman gembala yang akan berkhotbah di sini. Jadi ini serinya ini tentang keuangan, serinya ini berbicara mengenai kemakmuran, serinya ini berbicara mengenai the ability to get wealth, to produce wealth gitu ya. The ability to produce wealth ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema ini, tema kemakmuran, bagaimana menurut saudara tema kemakmuran? Ada waktunya cerita mengenai kemakmuran ini begitu booming gitu ya, bahwa Tuhan mau kita makmur, Tuhan mau kita kaya. Begitu. Tetapi di dalam perjalanan, apakah betul demikian? Jadi mari saya mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut saudara? Tuhan mau saudara kaya. Betul nggak itu? Tuhan mau saudara kaya. Betul nggak? Persoalannya kalau saudara menjawab begitu yakin dengan iya, bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Apakah berarti orang-orang yang miskin hidup di luar kehendak Tuhan? Saya mau pastikan, katakan jelas nih ya, bahkan orang miskin, atau kalau saudara sedang miskin saat ini, saudara tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Nah jadi ini pertanyaan yang saya mulai, dan enak juga saya mulainya ini, karena ini saya memulai seri saudara. Ini akan dijawab ya Pak Raswan sepanjang bulan ini. Gitu. Jadi saya ajukan aja pertanyaan, nanti bagian Pak Raswan minggu-minggu berikutnya yang menjawab melalui khotbah Pak Raswan. Begitu ya. Karena sebetulnya pertanyaan yang lebih tepat adalah bukan apakah Tuhan mau kita kaya. Tetapi pertanyaan yang lebih tepat sebetulnya adalah apakah Tuhan mau kita berkelimpahan. Nah, kalau pertanyaan apakah Tuhan mau kita berkelimpahan, 100% saya akan katakan itu yang Alkitab katakan mengenai kehidupan kita. Mengenai saudara, juga mengenai saya. Jadi sekali lagi, the ability to produce wealth. Kemampuan, bahasa Indonesianya ada yang katakan kemampuan, tetapi juga di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang mengatakan kemampuan, tetapi bahasa Indonesianya katakan kekuatan, gitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kekuatan. Jadi bisa kemampuan, bisa kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Itu tema besar sepanjang bulan ini. Dan sebenarnya kata-kata ini, judul tema ini diambil dari Ulangan 8 ayat 18. Kita lihat sebentar ya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
sebab dialah yang memberikan kepadamu, apa dikatakan di situ? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, diambil dari sini sebetulnya judulnya. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita akan membahas kitab ini, Ulangan, sepanjang series ini. Dan judul dari series ini diambil dari ayat 18. Tetapi saya tidak berkhotbah mengenai ayat 18. Nanti ada bagian orang yang gembala yang mengkhotbahkan ini. Tapi izinkan saya cerita sedikit latar belakang penulisan kitab Ulangan ini. Jadi latar belakangnya begini. Orang Israel kan keluar dari Mesir ya, diperbudak di Mesir ratusan tahun. Kemudian mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun selama hampir 2 tahun ya para suami, nggak salah ya. Yang pertama itu ya, hampir 2 tahun. Jadi keluar dari perbudakan, jalan melalui padang gurun menuju tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Begitu, perjalanan yang tidak mudah, yang sulit, tetapi juga tidak lama amat begitu. Kira-kira hampir 2 tahun mungkin perjalanannya. Sampai di tepi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yang akan mereka masuki. Tapi ternyata nggak jadi masuk. Karena mereka nggak percaya terhadap janji Tuhan. Karena mereka takut akan raksasa yang ada di dalam tanah perjanjian tersebut. Nggak jadi masuk, balik lagi. Mengembaralah mereka putar-putar di padang gurun. Yang sudah mereka jalani hampir 2 tahun itu, mereka jalani lagi kali ini selama 40 tahun. Gara-gara nggak percaya, gara-gara takut untuk masuk ke tanah yang udah dijanjikan Tuhan sebetulnya. Jalan-jalan putar-putar di padang gurun, akhirnya balik lagi ke tanah perjanjian. Begitu, balik lagi, ayo semua akhirnya balik lagi, jalan lagi ke arah tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanan setelah 40 tahun ini mau masuk lagi ke tanah perjanjian, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang tidak kecil di sekitar Sungai Yordan sebelum mereka nyebrang. Mereka belum menyeberang. Tapi mereka menghadapi bangsa-bangsa dan mereka perang. Mereka mengalahkan bangsa A, mengalahkan bangsa B, mengalahkan bangsa C, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar sungai Sungai Yordan itu. Tapi belum nyebrang ya, belum ya. Mereka mengalahkan itu. Semua dikalahkan. Sampailah di tepi Sungai Yordan, siap untuk nyebrang masuk tanah perjanjian. Tapi disinilah terjadi transisi kepemimpinan. Ya kan? Dari Musa ke Yosua. Karena Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa akan meninggal sebelum masuk tanah perjanjian. Jadi setelah sampai di tepi Sungai Yordan menjelang masuk tanah perjanjian, ini kata-kata terakhir Musa. Inilah nasihatnya Musa kepada orang Israel. Gitu ya. Jadi saudara bisa lihat kata-kata Musa ini sebelum Musa meninggal. Kata-kata Musa ini sebelum Musa langsung memberikan kepada Yosua. Tetapi yang saya mau simpulkan jadinya dari kitab Ulangan ini adalah kata-kata Musa ini disampaikan setelah bangsa Israel sebelumnya mengalami begitu banyak hal di belakang. Keberhasilan, kegagalan, kemenangan, kekalahan. Kadang-kadang yakin, sering tidak yakin, kadang-kadang percaya, lebih sering tidak percaya. Itulah pergumulan mereka di padang gurun. Tapi kemudian akhirnya tetap masuk kan perjanjian. Jadi akhirnya tetap mau masuk juga. Memang ada waktu jadi yang lama, tapi Tuhan tidak menyerah dengan janji yang Dia berikan kepada orang Israel. Itu latar belakangnya. Jadi bagi kita, cerita di awal kitab Ulangan ini mengingatkan kita bisa mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Siapa di sini yang menang terus nggak pernah kalah? Puji Tuhan kalau ada itu. Tapi somehow saya tidak begitu. Dan kalau saudara dalam hidup nggak pernah mengalami kekalahan, gantian aja saudara yang khotbah, saya duduk dengerin.
Maksud saya, begitu banyak yang terjadi dengan hidup kita, betul? Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita beriman, kadang kita kurang percaya, kadang kita melakukan apa yang benar, tapi kadang-kadang kita juga melakukan apa yang tidak benar. Itulah cerita yang terjadi yang sesungguhnya. Tetapi ternyata dengan semua kejadian itu, Tuhan tidak menyerah dengan hidup kita, karena Dia udah janji. Dia udah janji bahwa kita masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau buat orang Israel tanah perjanjian itu tanah, gitu. Buat kita, itu bisa jadi tanah, itu bisa jadi waktu, itu bisa jadi musim. Tetapi yang jelas, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak diberi janji oleh Tuhan. Setiap kita, saudara dan saya, kita semua dapat janji Tuhan, betul? Ya, dan mungkin kita memperlambat, mungkin kita bikin apapun juga, tetapi Tuhan tidak menyerah. Ujung-ujungnya pokoknya di tengah-tengah pergumulan mungkin jadi lebih lama, mungkin jadi mesti sampai untuk orang Israel 40 tahun, dan saya percaya kita tidak perlu sampai sebegitu lama. Tetapi intinya Tuhan tidak pernah menyerah. Akhirnya ujung-ujungnya udah nih ayo masuk, siap, masuk juga tanah perjanjian karena aku Tuhan udah janji buat kamu. Nah, itulah latar belakangnya, saudara. Selalu ada janji Tuhan untuk hari esok kita. Untuk hari esok saudara dan saya. Selalu ada janji Tuhan. Nah, baru kita masuk ke tema khotbah hari ini. Saya beri judul temanya untuk khotbah hari ini, jangan lupa. Itu temanya. Jadi setelah selesai kebaktian ini, mudah-mudahan saudara ingat ini. Ya, jangan lupa, mudah-mudahan ingat, jangan lupa. Jangan lupa judulnya. Apakah jangan lupa kalau Tuhan mau kita kaya? Bukan ya, bukan itu ya. Jangan lupa kalau Tuhan mau saudara sembuh. Apakah itu maksudnya? Jangan lupa kalau Tuhan mau saudara bebas dari penderitaan. Apakah itu? Saya mau kembalikan kepada apa yang saya katakan di awal. Jangan lupa, tapi ini dalam konteks Ulangan 8, firman yang akan kita baca sama-sama. Oke? Jadi judul khotbah jangan lupa ya, jangan lupa. Jangan lupa apa nih? Nah, ini dia ayatnya. Mari kita baca secara cepat ayat 1. Ayat 11 sampai 14. Segenap, kita mulai ya. Ini kata-kata Musa ya. Oke, ini kata-kata Musa nih. Jadi saudara udah tangkap tadi latar belakangnya ya. Oke, nah inilah kata-kata Musa. Jangan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan ayat 13. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ada dua hal berdasarkan ayat ini. Jangan lupa melakukan perintah Tuhanmu. Itu yang pertama ya. Jangan lupa melakukan perintah Tuhanmu. Jelas kata-katanya begini. Tuhanmu. Jadi bukan cuma jangan lupa melakukan perintah Tuhan. Tapi jangan lupa melakukan perintah Tuhanmu, yang menggambarkan kamu punya hubungan loh dengan Tuhan. Kamu bukan orang asing loh terhadap Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang begitu jauh loh buat kita. Tuhanmu, jangan lupa melakukan perintahmu. Begitu ya. Terus ditambahkan kan supaya, jangan lupa melakukan perintah Tuhanmu supaya, supayanya luar biasa saudara. Ya, supaya kamu hidup. Hidup, ya. Dan ini hidup yang dihasilkan karena kita tidak lupa melakukan firman Tuhan. Nggak ada ya slide-nya?
Nah, ini dia. Ya, supaya hidup. Ya. Lakukan perintah Tuhan supaya kamu hidup. Dan ini kembali lagi ya, saya katakan ya, ini hidup yang merupakan hasil dari kita melakukan perintah Tuhan. Jadi hidup yang bukan cuma sekedar hidup. Hidup bukan cuma sekedar hidup yang susah, hidup yang kering. Bukan, tetapi hidup yang penuh dengan sukacita dari Tuhan, kegembiraan dari Tuhan, kegairahan dari Tuhan. Saudara, hidup kita tidak bergantung kepada keadaan kita. Saudara jangan pernah berpikir saudara merasa hidup kalau keadaan baik-baik. Saudara jangan pernah berpikir hidup saya baik kalau saya punya uang. Saya hidup kalau saya tidak punya masalah. Saya baru hidup kalau saya bukan. Saudaraku, saudara hidup dan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan dari melakukan firman Tuhan adalah hidup yang di tengah penderitaan saudara bersuka cita. Saudara tetap bergairah, saudara punya energi, saudara punya kekuatan. Karena begitu banyak orang hidup, tapi sebetulnya dia mati di dalam. Dan bukan itu yang Tuhan sediakan. Begitu banyak orang hidup, tetapi sebetulnya dia kering di dalam. Begitu banyak orang hidup, tetapi sebetulnya dia tidak mau hidup. Pengen mati aja udah. Dan bukan kehidupan itu yang disediakan oleh Tuhan. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang dihasilkan karena kita melakukan firman Tuhan-Mu. Tuhan kita. Supaya kita hidup, supaya kita bertambah banyak, bermultiplikasi. Gitu ya, ada janji multiplikasi loh di dalam hidup kita. Saudara bisa mulai dari berapa aja, tapi selalu akan ada multiplikasi yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang kita perlu tahu. Ya, kelimpahan yang Tuhan janjikan, saya tadi kan katakan ya, kalau pertanyaan apakah Tuhan mau kita kaya, itu nanti Paraswan yang jawab waktu khotbahnya Paraswan. Tapi saya katakan Tuhan mau kita berkelimpahan, ya kan? Tetapi Tuhan mau kita berkelimpahan itu bukan kelimpahan yang tiba-tiba blak datang banyak banget. Tidak, kelimpahan yang dihasilkan dari multiplikasi yang terjadi. Tuhan selalu melakukannya begitu. Saudara ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Saudara ingat cerita bahwa Tuhan Yesus bisa kasih makan ribuan orang, sisa 12 bakul. Tapi kan tidak ribuan roti itu datang blok dari surga. Mulainya dari berapa? 5 roti. Itulah kelimpahan yang terjadi. Itulah kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kita. Kelimpahan dari multiplikasi. Multiplikasi karena kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi janji multiplikasi itu jelas banget kok. Termasuk jemaat kita di Kelapa Gading ini. Saya tidak tahu awalnya kita mulai berapa orang Paraswan? Berapa? 1 live group. Sekarang kita bertumbuh. Itulah multiplikasi. Dan multiplikasi karena kita melakukan firman Tuhan itu tidak terbatas. Multiplikasi karena kita melakukan firman Tuhan, itulah yang Yesus lakukan. Dari 5 roti dan 2 ikan, akhirnya bisa kasih makan 5.000 orang, bukan cuma kasih makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Wah, saya mesti cepat, tinggal 10 menit. Haleluya. Ini baru jangan lupa melakukan perintah Tuhan. Sebentar ya. Jadi melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, itu menghasilkan kehidupan, menghasilkan multiplikasi, dan kemudian dikatakan begini, mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Kok ini luar biasa loh saudara. Jadi waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita akan dapat apa yang Tuhan janjikan. Tapi ternyata nggak cuma sampai di sini. Mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dengan apa? Dengan apa dikatakan? Dengan bersumpah. Siapa yang sumpah? Tuhan. Bisa nggak saudara bayangkan? Kalau Tuhan cuma mengatakan, saudara engkau akan mendapatkan apa yang aku janjikan, siapa di sini yang nggak percaya? Kita percaya, betul tidak? Tetapi yang Tuhan katakan bukan cuma kamu akan dapatkan apa yang aku janjikan, tapi Tuhan katakan gini, kamu akan dapatkan apa yang aku janjikan dengan bersumpah. Jangan lupa melakukan perintah Tuhan-Mu. Jangan lupa karena itu. Yang kedua, dari apa yang kita baca tadi, jangan lupa makanya kepada Tuhan Allah-Mu.
Jangan pernah lupa kepada Tuhan Allahmu. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, tetapi juga dan terutama, dan di dalam konteks Ulangan 8 ini, jangan melupakan Tuhan waktu kamu berkelimpahan. Karena lebih gampang kita lupa Tuhan waktu kita berkelimpahan daripada kita lupa Tuhan waktu kita menderita. Karena waktu kita menderita, kita akan teriak-teriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, penderitaan harus kamu lalui, penderitaan harus kamu alami, tetapi ada janji hidup dari Tuhan, ada janji kelimpahan dari Tuhan, ada bukan kelimpahan, ada janji multiplikasi, pelipat gandaan dari Tuhan, ada janji penggenapan janji Tuhan buat saudara. Itu kenapa Tuhan begitu yakin saudara mengalami kelimpahan. Makanya ingatan Tuhan, hati-hati nih, nanti jangan lupa sama aku kalau kamu berkelimpahan. Karena begitu saudara lupa kepada Tuhan di dalam kelimpahan, hasilnya saudara tahu apa? Kehancuran? Belum tentu dan belum langsung. Tetapi waktu saudara lupa kepada Tuhan di dalam kelimpahan, hasil yang langsung terjadi adalah saudara menjadi tinggi hati, sombong. Saudara pikir saudara bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi, jangan lupa, saya mau persingkat, saya mau ringkas untuk kita ingat. 2, jangan lupa untuk taat. Gitu ya, taat melakukan firman Tuhan. Dan ketaatan ini lebih penting daripada pengorbanan atau persembahan saudara. Karena ketaatan ini menggambarkan hati yang taat. Ketaatan kepada perintah Tuhan bukan ketaatan kepada hukum atau aturan. Please kita mengerti, kita tidak hidup di dalam aturan atau hukum. Saudara dan saya tidak hidup cuma untuk memenuhi hukum, bukan. Kita bukanlah orang-orang yang dipanggil untuk sibuk, tahu hukum 1 ini, hukum 2 ini, hukum 3 ini. Jadi perhatikan hidup kita untuk tidak melanggar ini, untuk melakukan ini. Bukan. Saudara dan saya dipanggil untuk melakukan panggilan Tuhan, tujuan Tuhan. Tetapi dalam konteks ketaatan ini, ya, taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan penting karena ketaatan yang di luar menggambarkan ketaatan hati. Hati yang taat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk taat. Dan yang kedua, jangan lupa untuk hati-hati. Tadi saya sudah sampaikan. Hati-hati, jangan lupakan Tuhan. Jadi ini 2 yang tolong kita bawa pulang. Jangan lupa untuk taat. Dan taat ini menggambarkan hati yang taat. Bukan ketaatan lahiriah. Dan yang kedua, jangan lupa untuk hati-hati. Hati-hati, jangan lupain Tuhan. Nah, saudaraku, Ulangan 8, judul yang disampaikan, diberikan oleh Alkitab untuk Ulangan 8. Bahasa Indonesia, kalau saudara perhatikan di Alkitab bahasa Indonesia, judul Ulangan 8 itu dikatakan, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Itu bahasa Indonesia. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Judul dari terjemahan ESV untuk Ulangan 8 adalah Remember the Lord your God. Ingat Tuhan Allahmu. Di dalam terjemahan New Living Translation, judulnya, dia beri judul A Call to Remember and Obey. Panggilan untuk kita ingat dan taat. Jadi ini merupakan panggilan kita. Hidup, mengingat dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Di dalam terjemahan NIV, Ulangan 8, judulnya, Do not forget the Lord. Dan di dalam terjemahan NET, Ulangan 8 katakan, The Lord's provision in the desert. Penyediaan Tuhan di padang gurun.
Karena saya akan mengakhiri dengan 2 statement ini. Dari semua yang kita bicarakan, ada covenant provision, ikat janji penyediaan. Saudara, Tuhan buat ikat janji penyediaan dengan saudara. Ada ikat janji penyediaan dengan saudara. Tuhan yang buat ikat janji dan Tuhan yang setia dengan ikat janjinya tersebut. Tapi ini adalah ikat janji, covenant. Hubungan saudara dengan Tuhan adalah hubungan covenant, ikat janji. Tetapi ikat janji ini bukan ikat janji sejajar. Jadi seperti misalnya ikat janji saya dengan Pak Raswan. Bukan. Ikat janji Tuhan dengan saudara. Yang buat Tuhan, yang berinisiatif Tuhan, yang melakukan Tuhan, yang memegang Tuhan, dan yang akan mewujudkannya Tuhan. Dan Tuhan buat ikat janji provision buat saudara. Kalau saudara merasa saudara tidak cukup pada saat ini, ada ikat janji penyediaan Tuhan buat saudara. Tuhan janji Dia akan sediakan dan saudara tidak akan berkekurangan. Aspek utama dari ikat janji Tuhan dengan kita, salah satunya adalah janji untuk menyediakan. Itu kenapa di padang gurun orang Israel tidak kekurangan. Itu kenapa di dalam keadaan sulit Tuhan buat saudara tidak berkekurangan. Itu kenapa ada keadaan-keadaan kami juga sulit, tapi kami tidak pernah berkekurangan. Tetapi, jadi itu ikat janji. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan ikat janji yang Tuhan buat. Tapi saudara perlu mengerti ini ikat janjinya antara Tuhan dengan kita. Jadi kalau ikat janji antara Tuhan dengan kita, artinya itu yang buat Tuhan dan garis besarnya, secara mayoritasnya itu yang lakukan Tuhan. Tapi tetap karena kata-katanya ikat janji, jadi juga ada bagian saudara. Nggak bisa ikat janji cuma Tuhan doang. Kan ikat janji itu dua pihak. Jadi ada bagian saudara dan saya. Dan kita udah bahas tadi. Bagian kita apa? Taat. Sehingga kita bisa menikmati berkat dan ikat janji Tuhan. Bagian kita apa? Ingat selalu sama Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber penyediaan kita. Sumber kelimpahan kita. Dan Tuhanlah yang memberi kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menghasilkan kekayaan. Covenant, provision. Dan yang terakhir, covenant, relationship. Covenant provision tersebut adalah covenant relationship. Artinya, ikat janji yang didasarkan bukan dengan bikin surat kontrak. Bukan dengan kamu bisa apa, saya bisa apa. Tetapi covenant yang didasarkan pada hubungan. Hubungan Tuhan yang mengasihi saudara, yang mati di kayu salib buat saudara, bahkan sebelum saudara sanggup mengatakan apapun juga kepada Tuhan. Hubungan. Tapi di dalam setiap hubungan, makanya namanya covenant, selalu ada respons pihak kedua yang bersedia membangun hubungan tersebut. Covenant ini dasarnya adalah hubungan. Ikat janji ini dasarnya adalah hubungan.
Tetapi hubungan tidak bisa cuma dari pihak Tuhan saja. Perlu kita meresponi. Kita bersedia. Kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Dan covenant relationship ini tidak berbicara mengenai Tuhan harus penuhi apa yang aku mau. Bahkan bukan mengenai Tuhan harus penuhi kebutuhanku. Bukan, saudaraku. Kalau Tuhan mesti penuhi kebutuhan saya ya, saya nggak peduli apa. Kan ada covenant. Itu bukan covenant relationship. Itu lebih ke arah apa bahasanya? Consumer. Klien. Hubungan consumer, klien dengan klien gitu. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini ada lebih jauh dari itu. Ikat janji karena hubungan. Ada hubungan yang dimulai oleh Tuhan, ada hubungan yang Tuhan lakukan buat saudara, tetapi kita perlu meresponi juga dengan menerima dia, datang kepadanya, membangun hubungan dengannya. Covenant bukan karena saya tidak pernah berbuat salah. Saudara, saya pernah bikin salah nggak? Wah, berkali-kali saya salah. Bahkan saya dalam hidup saya mungkin sering sekali buat kesalahan fatal. Tapi ikat janji Tuhan menjaga saya untuk saya tetap terlindungi oleh Tuhan. Tetapi kan juga ada bagian saya yang terus mau melekat kepada Tuhan. Tetap ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam ikat janji dengan Tuhan tersebut. Saya masih ingat salah satu titik terendah iman saya adalah waktu saya kena COVID. Waduh, saya udah gak punya iman. 10 hari saya di ICU, saya gak punya iman. Sehingga kalau urusannya covenant itu jadi timbal balik, ada bagian Tuhan, ada bagian saya yang sepadan. Wah, saya gak bisa deh, saya nyerah deh Tuhan. Saya gak bisa. Terus Tuhan yang bilang apa tahu gak sama saya waktu itu? Emang aku tuntut apa dari kamu? Bahkan aku tidak tuntut imanmu, aku cuma tuntut tetap melekat kepadaku, tetap percayai aku, tetap jalani ini bersama dengan aku. Covenant kita adalah covenant relationship. Tetapi covenant relationship ini bukanlah relationship antar orang yang sepadan, bukan. Antara Tuhan dengan kita. Cukup kita tetap berpaut kepada Tuhan, mengingini Tuhan. Dan sisanya Tuhan yang akan lakukan. Amin? Amin? Hati yang melekat kepada Tuhan. Dan itu sebetulnya yang dilakukan oleh Kaleb. Ayat terakhir ya. Udah 5 menit terlambat. Saya tutup betul-betul ini. Ini yang dikatakan oleh Tuhan mengenai Kaleb. Apakah Kaleb orang yang sempurna? Tidak ada orang yang sempurna. Apakah Kaleb orang yang begitu hebat? Memang dia hebat. Tetapi Kaleb itu orang biasa kok. Iya enggak? Tapi apa yang Tuhan katakan mengenai Kaleb? Dan Kaleb berbuat kesalahan. Jangan pernah berpikir Kaleb tidak pernah buat salah. Iya kan? Tapi ini yang Tuhan bilang sama Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk dia ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Mari kita ikut Tuhan sepenuhnya. Amin? Dan hidup, tinggal, percaya di dalam ikat janji yang Tuhan buat dengan kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar ini. Biar kami hidup di dalam, kami aman di dalam ikat janji kami dengan Tuhan. Kami tahu ada bagian kami, tetapi sebagian besar bukan bagian kami yang penting. Tetapi apa yang kau lakukan buat kami. Dan kau sudah melakukannya buat kami. Kau sudah datang menyelamatkan kami, mati di kayu salib buat kami.
Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami. Engkau sudah memberikan janjimu kepada kami. Tuhan, aku berdoa kami aman di dalam ikat janjimu dengan kami. Dan aku berdoa lebih daripada kami memikirkan kewajiban yang harus kami lakukan. Tidak. Tolong kami untuk memiliki hati yang taat. Tolong kami untuk terus hati-hati untuk tidak melupakan Engkau. Kami mau tinggal di dalam ikat janjimu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaatmu, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah onsite, online, melalui Zoom. Tuhan, terima kasih untuk ikat janjimu dengan kami. Tuhan yang mewujudkan pada waktu Tuhan, di waktu Tuhan, setiap janji yang Tuhan berikan kepada kami. Aku berdoa untuk musim yang penuh dengan penggenapan janji Tuhan bagi kami. Aku berdoa untuk musim di mana kami semua masuk ke musim perjanjian, ke tanah perjanjian, dan menikmati semua yang baik daripada-Mu. Tuhan, lihat kebutuhan kami. Tuhan, lihat pergumulan kami. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu kesulitan kami. Kami tahu Tuhan bersama-sama kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Dan Tuhan membawa kami keluar dari kesulitan, dari tantangan kami. Dan bukan hanya membawa kami keluar, tapi Tuhan membawa kami masuk kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan, aku membawa engkau keluar, bukan hanya untuk engkau hidup di luar, tetapi aku membawa engkau keluar untuk engkau masuk ke tanah perjanjianku, ke musim perjanjianku, ke dalam kehidupan yang penuh dengan penggenapan janjiku bagimu, karena aku Tuhan membuat ikat janji denganmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyelesaikan kebaktian kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Aku berdoa untuk minggu yang penuh dengan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus, berkat kekuatan, kuasa, penghiburan, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun juga yang saudara lakukan di dalam minggu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.